Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Isyana Heka Putri dengan NPM 23136, mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil kajian berupa review terhadap sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Forest, People and Conflict a Socio-Ecological Analysis of All Age on Papua Case. Nah, yang mana kajian ini tuh tidak hanya bertujuan untuk merangkum isi jurnal, tetapi juga untuk membaca dan menganalisanya menggunakan perspektif sosiologi hukum. Nah, dalam pendekatan ini, hukum ini tidak dipahami secara sempit gitu, sebagai aturan yang tertulis saja, tetapi sebagai bagian dari realitas sosial yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, relasi sosial, serta kepentingan ekonomi dan politik. Nah, konteks Papua dalam jurnal ini menjadi sangat penting karena memperlihatkan bagaimana sumber daya alam, khususnya hutan, tidak hanya menjadi objek ekonomi, tetapi juga menjadi ruang hidup bagi masyarakat adat. Di titik inilah kemudian muncul berbagai konflik yang tidak bisa dipahami hanya dari sisi hukum formal, tetapi harus dilihat secara lebih luas melalui pendekatan sosial. Nah, oleh karena itu, review jurnal ini akan membahas bagaimana konflik tersebut dijelaskan dalam jurnal, bagaimana relasi antara aktor terbentuk, serta bagaimana hukum bekerja dengan realitas sosial yang kompleks tersebut. Langsung saja, yang pertama di sini adalah latar belakang, yang mana Papua ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat tinggi, terutama hutan tropis yang memiliki nilai ekologis dan sosial. Namun, dalam praktiknya sering terjadi perubahan fungsi lahan adat menjadi kawasan ekonomi yang memunculkan konflik antara masyarakat adat, negara, dan perusahaan. Nah, secara geografis dan ekologis, Papua ini memiliki salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, terutama hutan tropis yang masih sangat relatif terjaga gitu ya, dibandingkan wilayah lain. Nah, namun yang perlu kita pahami di sini, hutan di Papua ini bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan bahkan spiritual bagi masyarakat adat. Nah, dalam kehidupan masyarakat adat, hutan ini bukan sekedar ruang kosong yang bisa dimanfaatkan secara bebas, tetapi merupakan bagian dari sistem kehidupan yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Di dalamnya itu terdapat aturan adat, nilai, serta hubungan sosial yang sangat kuat antara manusia dan alam. Namun dalam perkembangan kebijakan pembangunan, terjadi perubahan orientasi pengelolaan sumber daya alam yang lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi. Nah, hal ini tuh menyebabkan banyak wilayah adat yang mengalami alih fungsi menjadi kawasan investasi, industri, atau eksploitasi sumber daya alam. Nah, dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini tuh sangat penting karena memperlihatkan adanya pergeseran makna ruang. Apa yang bagi masyarakat adat adalah ruang hidup, bagi negara dan perusahaan dipandang sebagai sumber daya ekonomi. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian menjadi titik awal munculnya konflik sosial yang dibahas dalam jurnal ini. Baik, selanjutnya yaitu rumusan masalah, yang mana kajian ini tuh berfokus pada konflik pengelolaan hutan di Papua. Nah, peran hukum dalam penyelesaian konflik, serta bagaimana sosiologi hukum menjelaskan hubungan antara hukum, masyarakat, dan kekuasaan. Nah, dalam kajian jurnal ini, terdapat 3 fokus utama yang menjadi dasar analisis. Yang pertama yaitu bagaimana konflik sosial dapat terbentuk dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua, khususnya ketika terjadi pertemuan antara kepentingan masyarakat adat dan kepentingan ekonomi yang dibawakan oleh negara maupun perusahaan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana hukum ini berperan dalam mengatur sekaligus menyelesaikan konflik tersebut. Nah, dalam hal ini penting untuk melihat apakah hukum ini benar-benar mampu menjadi instrumen keadilan atau justru dalam praktiknya masih menyisakan ketimpangan. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ada bagaimana pendekatan sosiologi hukum dapat digunakan untuk memahami hubungan antara hukum, masyarakat, dan kekuasaan. Karena dalam perspektif ini, hukum itu tidak hanya berdiri sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang dipengaruhi oleh beberapa kepentingan. Selanjutnya yaitu ada pendekatan teori.
Nah, yang mana jurnal ini tuh menggunakan pendekatan sosiologis yang memandang hukum sebagai bagian dari struktur sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan, bukan hanya sebagai aturan normatif yang berdiri sendiri. Nah, pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini itu adalah pendekatan sosiologis, yang berarti hukum ini tidak hanya dilihat sebagai sistem yang berdiri sendiri atau terpisah dari masyarakat. Sebaliknya, hukum ini dipahami sebagai bagian dari struktur sosial yang selalu berinteraksi dengan realitas kehidupan. Nah, dalam sosiologi hukum, terdapat pandangan bahwa hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, yang artinya proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum tidak lepas dari pengaruh aktor-aktor yang memiliki posisi sosial, politik, dan ekonomi yang kuat. Nah, dengan pendekatan ini, jurnal ini tuh mencoba menunjukkan bahwa konflik di Papua ini tuh tidak bisa hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum atau masalah administratif, tetapi harus dipahami sebagai hasil dari interaksi kompleks antara kepentingan ekonomi, kebijakan negara, dan kehidupan masyarakat adat. Kemudian di sini ada temuan jurnal yang mana eksploitasi hutan di Papua ini tuh menimbulkan konflik antar kepentingan ekonomi dan hak masyarakat adat, di mana masyarakat adat ini berada dalam posisi yang lebih lemah dalam proses pengambilan keputusan. Nah, salah satu temuan utama dalam jurnal ini adalah adanya konflik yang muncul akibat eksploitasi sumber daya hutan di Papua. Nah, konflik ini tuh terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang cukup tajam antara dua pihak utama. Nah, di satu sisi, terdapat kepentingan ekonomi yang mendorong pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan dan investasi. Namun, di sisi lain, terdapat juga hak masyarakat adat yang selama ini bergantung pada hutan sebagai ruang hidup dan sumber berkelanjutan kehidupan mereka. Jadi, jurnal ini tuh menekankan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat adat ini sering berada dalam posisi yang tidak seimbang. Mereka ini sering tidak memiliki akses gitu ya terhadap informasi, kekuasaan maupun proses hukum yang menentukan masa depan wilayah mereka. Nah, ketimpangan inilah yang kemudian memperkuat terjadinya konflik sosial yang bersifat struktural, bukan hanya insidental. Kemudian selanjutnya di sini ada analisis sosiologi hukum, yang mana hukum dalam praktiknya itu kan tidak bersifat netral karena dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik, sehingga terdapat kesenjangan antara hukum formal dan implementasinya. Nah, jika dianalisis menggunakan perspektif sosiologi hukum, jurnal ini itu sebenarnya menunjukkan bahwa hukum ini tidak dapat dipahami sebagai sesuatu yang sepenuhnya netral. Meskipun secara formal, hukum dirancang untuk mengatur dan melindungi seluruh warga negara secara adil, dalam praktiknya hukum ini tuh seringkali dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik. Nah, hal ini tuh terlihat dari bagaimana kebijakan pengelolaan sumber daya alam ini cenderung lebih mengakomodasi kepentingan investasi dibandingkan dengan perlindungan masyarakat adat. Nah, dalam sosiologi hukum, kondisi ini tuh dapat dijelaskan dalam kesenjangan antara hukum yang ideal atau das Solem dan hukum yang terjadi dalam kenyataan, yaitu das Sein. Artinya, apa yang seharusnya terjadi dalam hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan. Dan selanjutnya di sini ada dampak sosial, yang mana konflik ini tuh berdampak pada hilangnya ruang hidup masyarakat adat, kerusakan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran sosial gerakan All Eyes on Papua. Nah, dampak yang dijelaskan dalam jurnal ini tuh tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan yang lebih luas. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah hilangnya ruang hidup masyarakat adat yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas dan sistem kehidupan mereka. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada keseimbangan ekosistem. Nah, namun di sisi lain, jurnal ini juga mencatat adanya dampak sosial, yaitu berupa meningkatnya kesadaran publik terhadap isu tersebut. Hal ini ditandai dengan munculnya gerakan All Eyes on Papua yang menjadi simbol kepedulian terhadap keadilan sosial dan lingkungan.
Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan, jurnal ini tuh menunjukkan bahwa konflik Papua ini merupakan konflik sosial yang ekologis, yang kompleks, di mana hukum ini dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan belum sepenuhnya mampu melindungi masyarakat adat. Nah, sebagai kesimpulannya, jurnal ini tuh kan menegaskan bahwa konflik di Papua ini merupakan konflik sosial, ekologis yang sangat kompleks dan tidak dapat disederhanakan hanya dengan persoalan hukum. Nah, melalui pendekatan sosiologi hukum, dapat dipahami bahwa hukum tidak hanya bekerja dalam ruang kosong, tetapi selalu berada dalam pengaruh struktur dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, meskipun secara normatif sudah terdapat aturan yang mengatur perlindungan masyarakat adat, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang membuat perlindungan tersebut ini tuh masih belum berjalan secara optimal. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.